Kabar itu melesat lebih cepat dari sebutir peluru, menembus blokade informasi dan tembok-tembok beton yang memisahkan dunia. Bukan tentang rudal baru atau eskalasi konflik militer, melainkan desis-desis aneh yang mulai beredar di lorong-lorong sempit kamp pengungsian Gaza, Indonesia, sebuah negeri yang jauh dan dikenal dengan spiritualitasnya yang mendalam, telah mengirimkan 3 dukun paling sakti mandraguna untuk sebuah misi yang tak terbayangkan, membebaskan rakyat Palestina. Awalnya, berita itu disambut dengan senyum masam, tawa getir, dan anggukan skeptis. Rakyat Palestina sudah terlalu sering dihadapkan pada janji-janji kosong, pada bantuan yang tak pernah sampai, pada dunia yang seolah enggan melihat penderitaan mereka. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Bisikan-bisikan itu bukan berasal dari siaran berita internasional atau pernyataan politikus. Ia merayap dari balik tembok-tembok kumuh, dari pasar-pasar yang lesu, dari mata-mata tua yang masih menyimpan harapan. Di Yerusalem, markas besar Mossad, agen intelijen Israel, berada dalam kekacauan senyap. Analis-analis terbaik mereka yang terbiasa menghadapi ancaman militer presisi, serangan siber canggih, dan jaringan terorisme global, kini dihadapkan pada laporan-laporan yang tidak masuk akal. Laporan pertama datang dari pos pemeriksaan militer. Di tepi barat, para tentara melaporkan adanya getaran tanah aneh yang tidak terdeteksi oleh seismograf. Bukan gempa bumi, tapi lebih seperti denyutan dari bawah tanah yang membuat retakan mikroskopis muncul di aspal dan dinding beton. Alarm-alarm mekanis kadang berbunyi tanpa sebab jelas, memicu kepanikan singkat di antara penjaga yang kebingungan. Beberapa tentara bersumpah melihat tanah di bawah kaki mereka bergelombang tipis, seolah bernapas sebelum kembali normal secepat kilat. Pusat kendali Mossad awalnya mengabaikannya sebagai kerusakan sensor atau kelelahan operasional. Namun, laporan serupa mulai bermunculan di lokasi-lokasi strategis lainnya, dekat instalasi militer, gudang amunisi, bahkan di sekitar pemukiman. Kemudian datanglah laporan-laporan yang lebih mengganggu. Drone-drone pengintai Israel, mata dan telinga mereka di langit Gaza, mulai mengalami gangguan aneh. Bukan serangan siber yang teridentifikasi, melainkan fenomena cuaca yang tidak bisa dijelaskan. Angin kencang yang tiba-tiba muncul di ketinggian. Padahal, perakiraan cuaca menunjukkan hari yang cerah dan tenang, membuat drone oleng, tak terkendali. Beberapa unit tercanggih bahkan kehilangan kendali sepenuhnya dan jatuh dari langit, hancur berkeping-keping di gurun pasir. Para teknisi penerbangan menggaru-garu kepala, tidak menemukan anomali pada sistem internal drone. Hanya ada satu kesamaan. Semua insiden terjadi di atas atau dekat wilayah padat penduduk Palestina. Di Gaza sendiri, orang-orang mulai menceritakan pengalaman ganjil. Angin sejuk tiba-tiba berembus di tengah terik matahari yang menyengat, membawa serta aroma melati yang semar. Beberapa ibu bersumpah melihat pusaran angin kecil yang aneh melayang-layang di atas tenda-tenda pengungsian, seolah membentuk perisai tak kasat mata dari panas dan debu. Rasa lelah yang mendera bertahan-tahan, seolah sedikit terangkat. Laporan ketiga yang paling membuat Israel gempar datang dari unit-unit militer yang beroperasi di wilayah-wilayah pendudukan yang paling tegang. Tentara-tentara mulai mengalami fenomena psikologis massal. Mereka melaporkan melihat beanggen-beanggen bergerak di sudut mata, meskipun tidak ada siapa-siapa. Bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, kadang terdengar seperti nyanyian kuno, kadang seperti ratapan, mulai menghantui tidur mereka. Beberapa prajurit elit yang dikenal tangguh tiba-tiba mengalami serangan panik tanpa pemicu yang jelas. Bahkan, ada yang bersikeras merasa diawasi oleh keberadaan tak kasat mata yang sangat dingin. Moral pasukan anjlok drastis, gangguan psikologis. Ini tidak dapat dijelaskan dengan stres post-trauma standar. Itu terlalu spesifik, terlalu terarah. Komandan tertinggi di Mossad, Mayor Jenderal IEV Golan, seorang pria pragmatis yang hanya percaya pada data dan fakta, mulai merasakan bulu kuduk. Ini bukan lagi soal teknologi. Ini bukan soal terorisme biasa. Gumamnya pada dirinya sendiri, menatap peta dengan pin-pin insiden,
yang semakin banyak dan aneh. Sebuah pertanyaan besar mengemuka di benaknya. Apa yang sedang terjadi di sini? Asterisk, di internal Mossad semakin menjadi laporan-laporan insiden aneh terus menumpuk. Dan tak satu pun bisa dijelaskan dengan metode investigasi konvensional. Akhirnya, di tengah tekanan yang memuncak, seorang analis muda bernama Letnan Elara Cohen, yang sebelumnya sering dicemooh karena ketertarikannya pada fenomena esoteris, mengajukan hipotesis yang paling tidak masuk akal. Dukun, ia telah meneliti laporan-laporan intelijen terbuka dari Indonesia yang kadangkala menyertakan narasi tentang individu-individu dengan kekuatan spiritual luar biasa. Elara menunjukkan artikel-artikel kuno tentang ilmu hitam dan ilmu putih dari Nusantara, tradisi mistik yang diwariskan turun-temurun, dan praktik-praktik yang tak masuk akal bagi nalar barat. Awalnya, ide itu ditertawakan. Dukun, kita berperang dengan musuh bersenjata lengkap, dan kau bicara tentang sihir, cela seorang kolonel. Namun, Mayor Jenderal Golan, setelah melihat keputusasaan di mata para insinyur dan ahli psikologi militernya, memutuskan untuk memberi Elara kesempatan. Jelaskan, katanya singkat. Elara dengan hati-hati memaparkan temuannya berdasarkan pola insiden dan jenis gangguan yang dilaporkan. Ia menduga ada 3 individu utama yang terlibat, masing-masing dengan spesialisasi yang berbeda. Yang pertama, yang bertanggung jawab atas getaran tanah dan gangguan struktural, kemungkinan adalah Ki Jagabumi. Dia adalah sesepuh dari lereng Gunung Lawu di Jawa Tengah, jelas Elara, menunjukkan beberapa foto buram seorang pria tua dengan sorot mata tajam. Menurut legenda lokal, ia mampu mengendalikan elemen tanah, bukan gempa bumi besar, tapi manipulasi getaran mikro, menciptakan retakan, mengganggu fondasi. Ini menjelaskan kenapa kerusakan yang terjadi bersifat terlokalisasi dan tidak terdeteksi oleh peralatan standar. Laporan-laporan intelijen menyebutkan Ki Jagabumi adalah seorang penjaga kearifan lokal yang sangat dihormati. Jarang terlibat dalam urusan dunia luar, tetapi dikenal memiliki komitmen kuat terhadap keadilan. Informasi tentang keberadaannya setelah dugaan keberangkatannya ke Timur Tengah menjadi buram, seolah sengaja dihapus dari catatan. Selanjutnya, Elara menunjuk kepada gangguan drone dan perubahan pola angin yang tak terduga. Ini pasti pekerjaan Nyai Roro Angin, katanya yakin. Dari pesisir selatan Jawa, dia disebut-sebut mampu memanipulasi angin dan cuaca. Bukan badai topan, tapi pusaran angin yang tepat sasaran, hembusan mendadak yang bisa membuat objek terbang kehilangan keseimbangan. Ia menunjukkan rekaman video dari drone yang oleng parah sebelum jatuh, dengan latar belakang langit yang cerah. Dia bisa menciptakan turbulensi lokal yang begitu spesifik, sehingga sistem navigasi drone tidak bisa mengimbanginya. Laporan tentang Nyi Roro Angin jauh lebih misterius. Kisah-kisahnya terjalin dengan mitos Laut Selatan Jawa, dan banyak yang percaya ia adalah penjaga spiritual Samudra Hindia. Keberadaannya sering dikaitkan dengan pelaut yang selamat dari badai aneh, atau desa-desa yang dilindungi dari cuaca ekstrem. Gagasan bahwa sosok legendaris seperti itu kini beroperasi di wilayah konflik membuat para perwira tinggi terdiam. Yang paling membuat mereka bergidik adalah dugaan identitas dukun ketiga, penyebab halusinasi dan gangguan psikologis massal. Ini pasti Mbah Tirta Kahyangan, kata Elara. Nada suaranya sedikit bergetar. Seorang pertapa dari pedalaman Kalimantan, ia dikenal mampu berkomunikasi dengan makhluk halus dan, yang paling mengkhawatirkan, memanipulasi pikiran manusia. Ia menunjukkan laporan-laporan tentang teror malam yang dialami tentara, bisikan-bisikan aneh, dan rasa diawasi yang konstan. Dia tidak menggunakan kekuatan fisik, tetapi menargetkan alam bawah sadar, menciptakan keraguan, ketakutan, dan disorientasi. Mbah Tirta Kahyangan adalah sosok yang paling samar, bahkan di kalangan dukun Indonesia. Ia hidup menyepi di hutan belantara, dan kontak dengannya sangat terbatas. Kisah-kisah tentang kemampuannya mengikat roh-roh jahat dan mengendalikan mimpi sering diceritakan, tetapi selalu dianggap sebagai cerita rakyat. Kini,
Kemampuan yang dianggap fiksi itu seolah menjadi kenyataan yang menakutkan. Perdana Menteri Israel, yang awalnya menertawakan kabar ini sebagai lelucon atau propaganda murahan, kini duduk diam, mendengarkan dengan saksama. Bagaimana mungkin kita menghadapi ini? Ini di luar protokol militer manapun. Seru seorang jenderal, frustrasi. Mossad terbiasa dengan musuh yang bisa diidentifikasi, dilacak, dan dihancurkan. Namun, bagaimana melawan kekuatan yang tidak terlihat, yang mengganggu pikiran, dan memanipulasi elemen alam? Golan memerintahkan tim Elara untuk terus menggali informasi. Jika dugaanmu benar, maka kita sedang berhadapan dengan ancaman yang belum pernah ada sebelumnya, kata Golan. Tatapannya menyapu wajah-wajah tegang di ruang rapat. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, bagaimana ketiga dukun ini bisa sampai Cape, dan mengapa mereka memutuskan untuk ikut campur dalam konflik ini? Setelah identitas ketiga dukun sakti itu terungkap, setidaknya secara hipotesis, fokus Mossad beralih ke pertanyaan krusial. Bagaimana mereka bisa sampai di Palestina? Dan siapa yang memfasilitasi perjalanan serta operasi mereka? Israel meluncurkan investigasi rahasia berskala besar, mengerahkan agen-agen terbaik mereka di seluruh dunia untuk melacak jejak-jejak yang sangat samar. Namun, seolah ada tabir gaib yang menyelimuti pergerakan ketiga dukun tersebut. Tidak ada catatan penerbangan, tidak ada jejak paspor yang terekam, tidak ada komunikasi elektronik yang bisa disadap, seolah-olah Ki Jaga Bumi, Nyi Roro Angin, dan Mbah Tirta Kahyangan muncul begitu saja di jantung konflik. Elara Cohen dengan tim kecilnya terus menggali informasi dari sumber-sumber yang tidak konvensional. Ia mempelajari lebih dalam tentang jaringan spiritual dan filantropi di Indonesia yang memiliki simpati kuat terhadap perjuangan Palestina. Ada banyak organisasi keagamaan dan budaya yang secara terbuka mendukung Palestina melalui penggalangan dana dan bantuan kemanusiaan. Elara mulai melihat pola beberapa organisasi ini memiliki kontak dengan kelompok-kelompok adat dan komunitas spiritual di Indonesia yang secara tradisional dihubungkan dengan para dukun. Apakah ada yang memanfaatkan jaringan ini sebagai kedok? Atau apakah dukungan spiritual ini jauh lebih dalam daripada yang terlihat? Laporan intelijen mulai menangkap desas-desus di kalangan diaspora Palestina di Asia Tenggara. Ada cerita-cerita tentang malaikat pelindung dari timur jauh yang telah datang untuk membantu. Kisah-kisah itu sering dibumbui dengan detail fantastis, tetapi benang merahnya selalu sama. Kekuatan gaib yang membela mereka yang tertindas. Ini bukan lagi sekadar rumor. Ini adalah narasi yang mulai terbentuk di tengah masyarakat, memberikan harapan baru di tengah keputusasaan. Mossad menyadari bahwa narasi ini, sekalipun dianggap klinik, memiliki kekuatan yang tak kalah destruktif dibandingkan bom. Ia bisa membangkitkan semangat perlawanan dan mengikis moral lawan. Mayor Jenderal Golan memerintahkan penyelidikan terhadap saluran-saluran pendanaan yang tidak biasa. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa ketiga dukun ini menerima bayaran. Pola pengiriman bantuan kemanusiaan yang mendadak meningkat dari beberapa yayasan filantropi Indonesia menarik perhatian. Dana-dana ini, yang seharusnya untuk makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal seolah memiliki aura yang berbeda. Tidak ada penyimpangan keuangan yang jelas, tetapi ada kejanggalan dalam distribusinya, seolah ada energi tersembunyi yang mengalir bersamanya. Golan mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa bantuan ini bukan hanya materi, tetapi juga energi spiritual yang mendukung keberadaan para dukun di sana. Lebih dari sekadar logistik, Elara berhipotesis bahwa perjalanan ketiga dukun ini difasilitasi oleh sesuatu yang melampaui kemampuan deteksi teknologi modern. Mungkin mereka tidak menggunakan pesawat komersial, Jenderal, kata Elara suatu malam. Ketika Golan masih duduk di kantornya yang gelap, mungkin mereka menggunakan cara yang tidak bisa kita pahami, cara yang sudah ada sebelum pesawat diciptakan. Ia merujuk pada mitos-mitos kuno tentang perjalanan astral atau ilmu lipat bumi dalam tradisi Nusantara. Kemampuan untuk mempersingkat jarak dengan kekuatan batin. Gagasan ini tentu saja disambut dengan keraguan besar. Bahkan,
oleh Golan yang kini lebih terbuka. Namun, tidak ada penjelasan lain yang masuk akal mengapa ketiga individu ini tidak meninggalkan jejak digital atau fisik sama sekali. Di sisi lain, di Palestina, kehadiran malaikat pelindung ini mulai terasa lebih nyata. Di Gaza, seorang bocah laki-laki yang tadinya lumpuh akibat pecahan peluru tiba-tiba merasakan kekuatan kembali ke kakinya setelah merasakan getaran hangat di tanah di bawahnya. Para petani di tepi barat melaporkan bahwa tanaman mereka yang layu karena kekeringan mendadak kembali subur setelah angin sejuk membawa embun di malam hari. Dan yang paling luar biasa, para pejuang perlawanan yang tertangkap diinterogasi oleh tentara Israel. Dan meskipun disiksa, mereka tidak bisa memberikan informasi yang koheren. Beberapa dari mereka justru teriak-teriak histeris karena melihat bayangan-bayangan gelap yang membisikkan sesuatu di telinga interogator mereka. Pemerintah Israel mulai menyadari bahwa ini bukan lagi hanya masalah keamanan fisik. Ini perang yang jauh lebih kompleks, menyentuh ranah psikologis dan spiritual. Perdana Menteri Israel, dalam pertemuan rahasia dengan para penasihat keamanannya, akhirnya mengakui kita sedang menghadapi musuh yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, dan tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Ancaman ini lebih berbahaya daripada rudal, karena ia menghantam moral dan keyakinan kita. Pertanyaan tentang bagaimana menghadapi kekuatan tak terlihat ini menjadi momok yang menghantui setiap pengambilan keputusan di Tel Aviv. Dan seiring berjalannya waktu, kegemparan di Israel semakin meningkat. Ketika Israel semakin tenggelam dalam kebingungan dan frustrasi, ketiga dukun dari Indonesia melanjutkan misi mereka dengan cara yang tak terduga. Pertempuran yang mereka lancarkan bukanlah dengan senjata konvensional, melainkan dengan kekuatan spiritual dan psikologis yang mengikis moral dan efektivitas pasukan Israel dari dalam. Ini adalah perang asimetris paling ekstrem yang pernah dihadapi. Negara tersebut, Ki Jaga Bumi, tidak pernah menyerang dengan gempa bumi dahsyat yang meratakan bangunan. Sebaliknya, ia bekerja dengan presisi luar biasa. Getaran mikro yang ia ciptakan semakin sering dan terarah. Di markas-markas militer, retakan-retakan misterius mulai muncul di dinding-dinding kokoh, di landasan pacu, bahkan di dalam ruang kontrol yang paling aman. Ini bukan retakan besar yang membahayakan struktur, tetapi cukup untuk menimbulkan kecemasan dan keraguan. Peralatan sensitif kadang-kadang mengalami getaran halus yang mengganggu kalibrasi, menyebabkan kesalahan data atau alarm palsu. Lebih jauh lagi, beberapa laporan menyebutkan adanya sumur-sumur yang mengering tiba-tiba di pos-pos terpencil, memaksa pasokan air dibawa dari jarak jauh, menambah beban logistik yang signifikan. Di sisi lain, di desa-desa Palestina, mata air yang tadinya surut, kini kembali mengalir dengan deras, membasahi ladang-ladang yang kering. Seolah tanah itu sendiri berpihak, Nyiroro angin meningkatkan intensitas gangguannya pada sistem pengawasan udara Israel. Bukan hanya drone yang jatuh, pesawat-pesawat pengintai berawak pun mulai melaporkan turbulensi ekstrem yang tiba-tiba di zona-zona yang seharusnya tenang, memaksa mereka kembali ke pangkalan atau mengubah rute, meninggalkan sela-sela pengawasan yang dimanfaatkan oleh pejuang Palestina. Lebih menakutkan lagi, terkadang dalam cuaca yang sempurna, kamera-kamera pengawas di perbatasan atau menara pengawas mendadak tertutup oleh kabut lokal yang sangat padat, yang menghilang secepat ia datang, hanya di area tertentu, seperti diselimuti kain putih tak kasat mata. Kabut ini seringkali diikuti oleh suara-suara aneh yang terbawa angin, bisikan-bisikan, atau bahkan nyanyian lirih yang membuat para penjaga merinding. Di sisi Palestina, angin sejuk yang membawa aroma melati semakin sering berhembus, terasa seperti embusan harapan, membawa ketenangan di tengah panasnya konflik. Anak-anak yang bermain di luar merasakan sentuhan lembut angin yang seolah mengusap dahi mereka, meredakan ketakutan. Namun, yang paling mengerikan adalah dampak dari Mbah Tirta Kahyangan. Ia tidak menyerang tubuh, melainkan pikiran. Evinia tidak instan, tetapi kumulatif dan menghancurkan. Tentara-tentara Israel
khususnya mereka yang berada di garis depan, mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan mental yang serius. Beberapa mengalami insomnia parah, dihantui mimpi buruk yang terus-menerus tentang bayangan-bayangan mengancam. Yang lain menderita paranoia ekstrem, mencurigai rekan-rekan mereka sendiri, melihat musuh di setiap bayangan. Kasus-kasus disorientasi akut juga meningkat. Tentara kehilangan arah di area yang sudah mereka kenal baik, atau mengalami jeda pikiran di tengah operasi. Laporan-laporan dari psikiater militer mencatat peningkatan signifikan dalam kasus depresi, kecemasan, dan bahkan percobaan bunuh diri. Para interogator yang mencoba membongkar informasi dari pejuang Palestina mendapati diri mereka berteriak dan berhalusinasi. Melihat makhluk-makhluk mengerikan di ruang interogasi mereka sendiri, membuat proses interogasi menjadi tidak mungkin. Kekuatan Mbah Tirta Kahyangan adalah senjata paling ampuh. Ia menghancurkan mentalitas perang dari dalam. Pemerintah Israel kini menghadapi krisis moral yang belum pernah terjadi. Para pemimpin militer mengeluh tentang musuh tak terlihat yang merongrong kekuatan pasukan mereka. Para politisi yang semula skeptis kini mulai panik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dikenal keras dan tidak kenal kompromi, mengadakan pertemuan darurat yang tertutup. Kita tidak bisa berperang melawan hantu, teriaknya. Wajahnya memerah. Bagaimana kita bisa melawan sesuatu yang tidak kita pahami, yang membuat tentara kita gila, dan mengganggu sistem kita tanpa jejak? Di Gaza dan tepi barat, sebuah perubahan halus mulai terjadi. Bukan lagi hanya harapan samar, tetapi keyakinan yang mulai tumbuh. Kepercayaan pada malaikat pelindung dari Indonesia menyebar bagai api. Rakyat Palestina yang telah lama merasa ditinggalkan oleh dunia, kini merasa ada kekuatan yang berpihak pada mereka. Sebuah kekuatan yang tidak dapat ditaklukkan oleh tank atau pesawat tempur. Kisah-kisah tentang keajaiban kecil, anak-anak yang sembuh, sumber air yang kembali, angin yang menenangkan, menjadi cerita pengantar tidur dan bisikan di pasar. Ini adalah pertempuran yang tidak dicatat dalam jurnal militer, tetapi dampaknya jauh lebih mendalam, mengubah psikologi konflik itu sendiri. Semakin hari, situasi di Israel semakin tidak terkendali. Gangguan-gangguan spiritual dan psikologis yang diyakini berasal dari 3 dukun Indonesia telah menyebabkan krisis moral dan operasional yang parah. Rumah sakit militer penuh dengan prajurit yang menderita gangguan mental yang tidak dapat dijelaskan. Sistem pertahanan dan pengawasan mengalami kegagalan acak yang membingungkan. Masyarakat Israel mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Berita tentang kutukan dari timur mulai menyebar, memicu ketakutan dan ketidakpastian di tengah publik. Ekonomi Israel juga mulai merasakan dampaknya. Investasi asing menurun tajam karena ketidakstabilan yang aneh ini. Dan pariwisata terhenti total. Dalam rapat darurat terakhir, Mayor Jenderal Golan dengan wajah lelah mempresentasikan data yang mengerikan. Jumlah prajurit yang tidak layak bertugas karena masalah mental melebihi jumlah korban fisik. Efisiensi operasi militer anjlok drastis. Ia juga menunjukkan laporan-laporan intelijen yang mengkonfirmasi gangguan ini tidak terjadi pada pihak Palestina. Sebaliknya, moral mereka justru menguat secara drastis. Elara Cohen, yang kini menjadi penasihat utama dalam masalah ancaman tak kasat mata ini, menjelaskan, Jenderal, mereka tidak menyerang infrastruktur fisik kita secara langsung. Mereka menyerang fondasi eksistensi kita, keyakinan, moral, dan akal sehat kita. Mereka melakukan perang batiniah. Perdana Menteri Netanyahu dihadapkan pada keputusan yang mustahil. Militer, yang selama ini menjadi kebanggaan dan benteng keamanan Israel, kini lumpuh bukan karena kekuatan fisik musuh, melainkan karena sesuatu yang mereka tidak bisa pahami atau lawan. Setiap upaya untuk meningkatkan keamanan fisik atau meluncurkan serangan balasan justru semakin memperburuk keadaan, seolah memicu respon spiritual yang lebih kuat. Jika kita tidak bisa melawan mereka dengan cara kita, lalu bagaimana? Tanya seorang menteri pertahanan frustrasi dalam momen keputusasaan. Itu, Elara mengajukan gagasan radikal. Kita harus mencari cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Atau, setidaknya,
dengan pihak yang bisa menghentikan mereka. Ia berhipotesis bahwa jika ketiga dukun ini datang untuk membela Palestina, maka cara untuk menghentikan serangan mereka adalah dengan menunjukkan niat baik terhadap Palestina. Ini adalah premis yang sangat sulit diterima oleh kepemimpinan Israel yang kaku. Selama ini, solusi mereka selalu bersifat militer atau politis yang menguntungkan Israel. Gagasan untuk bernegosiasi dengan kekuatan tak terlihat, yang secara efektif memaksa mereka untuk mempertimbangkan perubahan kebijakan terhadap Palestina, adalah pil pahit yang harus ditelan. Setelah diskusi yang alot dan panas selama berjam-jam, di bawah tekanan yang tak tertahankan dari militer yang ambruk dan masyarakat yang panik, sebuah keputusan bersejarah diambil. Pemerintah Israel secara resmi mengumumkan gencatan senjata sepihak dengan alasan kemanusiaan. Lebih mengejutkan lagi, mereka juga mengumumkan pembukaan koridor bantuan kemanusiaan yang lebih luas ke Gaza dan tepi barat, serta akan meninjau kembali beberapa kebijakan pemukiman yang paling kontroversial. Ini adalah langkah-langkah yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan, didorong bukan oleh tekanan diplomatik internasional, melainkan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Saat pengumuman itu disiarkan ke seluruh dunia, sebuah fenomena aneh terjadi. Di Israel, kegemparan mulai mereda, retakan di dinding berhenti menyebar, gangguan pada sistem elektronik berkurang, mimpi buruk dan halusinasi para prajurit berang-serang Shur menghilang. Udara yang tadinya terasa berat dan mencekam, kini terasa sedikit lebih ringan. Di sisi lain, di Palestina, harapan melonjak, angin sejuk terasa lebih menyegarkan, air yang mengalir lebih jernih, dan ketenangan batin yang sudah lama hilang mulai kembali. Kisah-kisah tentang tiga dukun dari Indonesia menjadi legenda, bukan lagi hanya tentang kekuatan, tetapi tentang keajaiban yang membawa perubahan. Tidak ada pernyataan resmi dari Indonesia. Tidak ada yang mengakui secara langsung keterlibatan para dukun. Namun, semua orang tahu, Perdana Menteri Israel, meskipun enggan mengakui, memahami bahwa ancaman tak kasat mata telah memaksa mereka untuk menempuh jalan yang berbeda. Mungkin ini adalah cara alam semesta atau kekuatan yang lebih tinggi untuk mengingatkan mereka bahwa ada dimensi lain dari kekuatan. Selain kekuatan senjata, sejak hari itu, dinamika konflik Israel-Palestina tidak pernah sama. Meskipun perdamaian sejati masih merupakan jalan yang panjang dan berliku, insiden Dukun Sakti Indonesia telah menjadi titik balik yang tak terhapuskan. Israel belajar pelajaran pahit tentang batas-batas kekuatan militer dan dominasi fisik, menyadari bahwa ada kekuatan yang melampaui pemahaman rasional mereka. Mereka terpaksa melihat bahwa solusi militer saja tidak akan pernah cukup jika ada dimensi spiritual yang aktif di medan perang. Intelijen mereka kini memiliki divisi baru yang didedikasikan untuk ancaman non-konvensional, mempelajari mistisisme dan fenomena paranormal dari seluruh dunia. Meski dengan keraguan dan ketidakpastian yang mendalam, di Palestina, kisah tentang Ki Jagabumi, Nyi Roro Angin, dan Mbah Tirta Kahyangan menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka bukan pahlawan perang dalam arti tradisional, tetapi penjaga tak terlihat yang membawa harapan dan perubahan melalui kara-kara yang tak terduga. Anak-anak kecil di kamp pengungsian kini tahu bahwa ada kebaikan di dunia yang luas, bahkan dari negeri yang jauh sekalipun, yang bersedia berdiri bersama mereka. Angin sejuk yang berembus, tanah yang bergetar lembut, dan mimpi-mimpi yang tenang menjadi pengingat konstan akan keajaiban yang pernah terjadi. Hubungan Indonesia dengan Palestina pun semakin kuat, didasari oleh ikatan spiritual dan kemanusiaan yang mendalam. Meskipun tidak ada pengakuan resmi tentang keterlibatan para dukun, dunia memahami bahwa Indonesia telah memberikan dukungan yang unik dan tak tertandingi. Cerita ini menjadi bukti bahwa terkadang kekuatan terbesar tidak selalu berasal dari senjata, melainkan dari keyakinan, kearifan lokal, dan intervensi yang tak terduga dari ranah spiritual. Ini adalah kisah tentang bagaimana tiga individu dengan kekuatan yang dianggap mistis mampu mengguncang sebuah negara adidaya militer dan membuka jalan
menuju kemungkinan perdamaian yang lebih manusiawi. Sebuah legenda baru yang terukir dalam sejarah konflik yang tak berkesudahan.